Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam satu pertanyaan dari sahabat jemaah untuk sahabat pecinta Chandra Mania Cucai Lover. Untuk satu request pertanyaan itu tentang Cucai Throttle yang dilatih untuk lomba, tata caranya gimana agar nanti tidak drop mental saat sudah dipentaskan ke lokasi lomba. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang punya Cucai ini memang benar-benar menyayangi Cucai Throttle-nya, jadi meminta panduan yang terbaik untuk dilombakan di segi Cucai Throttle atau kuningan itu tadi. Nah, jadi pengertian seperti ini ya untuk sahabatku semua, untuk Cucai Lover. Untuk Cucai kuningan itu maksudnya itu bukan berarti Cucai itu masih kuning ya, tetapi dia sudah ada tumbuh-tumbuh kayak warna-warna jantan itu. Jadi bisa dikatakanlah hijau menuju throttle atau menuju ke tingkat dewasa. Nah, biasanya pada Cucai throttle atau dia sudah akan menjadi usia dewasa ya, Cucai yang throttle atau Cucai yang akan menginjak dewasa itu adalah Cucai yang di mana Cucai itu memiliki power stamina yang sangat-sangat akurat atau sangat-sangat sangat-sangat kuat. Jadi memang emosinya itu lebih tinggi, birahinya sedikit berkurang. Jadi memang lebih fokus ke emosi, karena di usia-usia segitu Cucai itu bukan berarti dia tidak terkena birahi. Nantinya efeknya kalau kita tidak cermat untuk men-settingnya, nantinya akan berimbas ke yang namanya over birahi dan drop mental. Jadi di sini agar sahabat semua itu nantinya aman, nyaman untuk melombakan Cucai yang masih berupa throttle itu tadi atau mendekati dewasa. Jadi sekali lagi ya, throttle bukan berarti dia berkecil itu tidak ya, terus hijau bukan berarti dia masih kuning itu tidak ya, tetapi Cucai throttle itu Cucai muda yang benar-benar sudah menampakkan kalau Cucai itu jantan. Jadi kalau Cucai muda jantan itu biasanya sudah gacor, sudah power, sudah keluar isian, meskipun belum berubah 100% menjadi topeng gitu ya. Nah, untuk panduannya seperti ini. Nah, yang pertama itu untuk kebugaran serta pembentukan bodi ya, tetap yang namanya Cucai meskipun masih throttle ya tetap harus diumbar. Karena pada Cucai yang throttle itu mungkin usia sekitar 10-11 bulanan itu ya, dia lagi senang-senangnya terbang. Jadi untuk namanya terapi umbar itu sangat bagus untuk Cucai dengan usia-usia seperti itu. Nah, nantinya Cucai itu akan terbentuk suatu badan yang sangat atletis, dan itu nantinya akan menguatkan nafas, menguatkan volume, serta menjaga kesehatan dari burung itu sendiri. Terus untuk yang selanjutnya kita nge-set yang namanya extra protein. Jadi pada Cucai yang masih muda atau throttle itu tadi, untuk extra proteinnya kita permanenkan pada jangkrik saja. Jadi kita tidak usah memberi yang macam-macam untuk segi harian. Jadi harian cukup menggunakan jangkrik, dan jangkrik itu bebas ya, alam atau sayur itu bebas. Jadi silakan dapat jemaah itu memberikan jangkrik pada Cucai itu sesuai dengan kemampuan Cucai itu makan. Dan setelah kemampuan makan kita ketahui, barulah kita kunci untuk segi set harian. Sebagai contoh, Cucai itu kuatnya makan 3 ekor, yang berarti Cucai itu kekuatan makan cuma 3 ekor, dan itu dibagi 2 kali ya, pagi 2 ekor, sorenya 3 ekor. Itu untuk porsi menu harian. Dan untuk selanjutnya untuk pensettingan mandi jemur. Nah, mandi jemur pada Cucai yang muda ini sangat penting. Kalau sahabat semua itu terbiasa mengumbar, silakan mandinya biarkan ikut di umbaran itu tadi. Jadi di umbaran itu tadi sahabat semua itu menggunakan ban yang besar supaya terbang sana setelah sini tiap hari. Setelah itu baru kita atur porsi jemurnya. Nah, porsi jemurnya mungkin sahabat semua itu terkendala dengan yang namanya kerja dan yang lainnya atau aktivitas yang lainnya. Karena yang namanya
proses setting pada burung kalau belum jadi ya memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Kalau sahabat semua itu punya kesibukan kerja dan yang lain, itu memang sebaiknya membeli burung setengah jadi atau burung yang sudah jadi saja, itu prosesnya lebih mudah atau lebih cepat daripada membuat dari nol. Karena apabila kita membuat dari nol itu prosesnya itu sangat-sangat panjang sekali, membutuhkan waktu yang tidak terlalu sedikit. Jadi memang kalau kita terkendala kerja ya memang susah untuk membentuk sesuatu yang nantinya menjadi juara. Ya setidaknya ya kayak bikin proses merpati itu kan, kalau orang yang kerja ya kita harus punya joki yang bisa setiap hari melatihnya. Jadi seperti itulah. Mungkin kalau sahabat semua kerja yang bisa dititipkan di pakar-pakar burung yang terbiasa menerima penitipan jasa pembentukan mental atau penerimaan untuk burung lomba dan yang lainnya, jasa gitu ya, jasa pembentukan mental burung untuk lomba. Nah nanti sahabat semua terima jadi. Untuk mandi kita sudah bahas tadi ya, silakan mandinya bersamaan saat diumbar, tapi untuk jemur silakan sesuaikan dengan waktunya ya. Kalau bisa itu penjemuran sarankan jangan melebihi dari jam 10 pagi, karena untuk panas kalau lebih dari jam 10 pagi itu sangat-sangat kurang bagus. Dan untuk selanjutnya ya, untuk pembentukan karakter yang tadi kita sudah membahas tentang pola mandi, jemur, umbar dan yang lainnya, karakter dan yang lainnya saat ini atau selanjutnya, yaitu kita memberikan yang namanya sat untuk lomba. Nah jadi pada cucai lomba khususnya yang masih muda ini, setting lombanya itu ya tidak lebih atau tidak kurang atau bisa juga dikatakan sama dengan cucai yang sudah dewasa atau cucai yang sudah sering untuk lomba. Jadi pada cucai muda tetap dipertahankan untuk set TF-nya, dan nantinya untuk penambahan itu cukup diberikan di H-1 saja sama lomba. Jadi untuk pisang bacem boleh diberikan pada cucai muda. Karena apa? Cucai muda itu sekali lagi itu lebih dominan ke emosinya daripada birahinya. Jadi untuk menstabilkan emosi dan birahi kita bantu dengan pisang bacem. Nah dengan pisang bacem itu nantinya emosi dan birahi itu stabil sehingga akan bongkar isian, di mana isian itu yang kita siapkan atau kita memberikan makanan-makanan yang nantinya bisa terbongkar cucai itu saat di perlombaan. Nah untuk menjaga emosi dan birahi stabil saat di lokasi lomba, silahkan diabrak terlebih dahulu. Setelah diabrak beberapa menit baru ditutup, habis itu baru dikasih colokan. Jadi tidak diabrak terus baru dikasih colokan, itu tidak. Jadi diabrak untuk beberapa menit. Setelah ablak untuk situasi agar beradaptasi dengan suhu dan udara yang ada di situ, baru dikodong lagi dan barulah dikasih colokan, dan cucai itu siap untuk dilombakan. Dan untuk sahabat jemaah, saran dari Om Pro ya, kalau untuk melombakan cucai yang masih belum 100% menjadi topeng, itu lebih baik seminggu sekali saja. Karena sekali lagi ya, apabila kita melombakan cucai yang masih berupa jatah jadi itu tadi ya, karena belum 100% topeng, itu nanti yang ditakutkan itu untuk drop mental itu pasti ada kalau kita over untuk yang namanya lomba. Jadi untuk menjaga aman serta cucai itu nantinya itu tidak over mental atau terkena mentalnya sehingga hanya konser saat masih hijau saja, itu sebaiknya lombanya seminggu sekali. Nah hanya itu info yang bisa Om sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.